selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dalam mata kuliah folklore. Di sini kita akan membahas ungkapan tradisional. Kalau minggu lalu saya menugaskan Anda untuk mencari cerita rakyat yang berkembang di sekitar Anda, begitu ya. Ungkapan tradisional ini juga bagian dari folklore yang berkembang di sekitar Anda yang tidak Anda sadari itu Anda menggunakannya bahkan mempercayainya. Nah, ungkapan tradisional di sini merupakan gabungan dua kata yaitu ungkapan dan tradisional. Ungkapan adalah segala sesuatu yang diungkapkan yang berwujud gabungan kata yang maknanya itu tidak sama dengan makna sebenarnya atau dengan pengaduan makna setiap kata yang membentuk ungkapan itu. Contohnya, banyak makan garam. Bukan berarti itu maknanya itu sama seperti kita makan uyah atau makan garam, tapi yang dimaksud banyak makan garam itu orang yang berpengalaman. Nah, karena orang yang berpengalaman itu biasanya hidupnya lebih lama dari kita atau secara tidak langsung lebih tua. Nah, orang yang lebih tua itu lebih banyak makan daripada kita. Nah, terus setiap makanan yang dia makan itu kebanyakan atau sebagian besar terdiri dari garam begitu ya, atau ada mengandung garamnya. Nah, itu akhirnya kan orang-orang itu yang lebih tua atau yang lebih banyak pengalaman tadi, dia itu kan lebih banyak makan. Nah, secara tidak langsung dia lebih banyak makan garam daripada yang lebih muda, daripada juniornya. Makanya disebut banyak makan garam atau orang yang lebih banyak pengalaman seperti itu. Nah, menurut Alan Dundes di sini peribahasa atau ungkapan tradisional itu sukar didefinisikan. Sukar sekali didefinisikan. Bahkan menurut Taylor di sini bahwa peribahasa itu tidak mungkin bisa diberi definisi. Nah, pendapat Taylor ini kurang disetujui oleh si Dundes. Menurut Dundes di sini, bagaimanapun juga kita harus mencari jalan keluar itu apa sih yang dimaksud dengan ungkapan tradisional. Nah, ungkapan tradisional ini disebut juga seperti peribahasa. Di sini menurut Cervantes di sini mendefinisikan ungkapan tradisional sebagai kalimat pendek yang disarikan atau diartikan dari pengalaman yang panjang, sedangkan Bertrand Russell di sini menganggapnya sebagai kebijakan orang yang banyak atau yang banyak pengalaman, yang memiliki kecerdasan begitu ya. Nah, orang yang punya pengalaman, memiliki kecerdasan tersebut kan akhirnya mengungkapkan sesuatu kepada juniornya, kepada yang lebih muda. Nah, akhirnya di situ disebut dengan peribahasa. Peribahasa di situ untuk memperhalus informasi. Kalau kita melihat di sini dari beberapa pengertian ungkapan tradisional tersebut dapat disimpulkan bahwa ungkapan tradisional adalah folklore lisan yang sudah lazim digunakan oleh masyarakat secara turun-temurun, hidup dan berkembang di situ ya dalam masyarakat. Nah, di situ dalam bentuk kalimat pendek dan sederhana, namun secara tidak langsung kita mempercayainya. Kemudian fungsi ungkapan tradisional di sini menurut William itu adalah yang pertama sebagai sistem proyeksi atau sebagai alat pencerminan angan-angan suatu kolektif. Kolektif itu masyarakat, kelompok begitu. Nah, kemudian yang kedua sebagai alat pengesahan pranata-pranata, walaupun tidak ditulis aturannya, tapi kita mempercayainya. Misalnya jangan berdiri di depan pintu, jangan pergi maghrib, kalau duduk kalau jalan di depan orang tua membungkuk. Itu kan aturan-aturan yang tidak tertulis tapi harus dipatuhi, ya kan? Nah, di sini lembaga-lembaga kebudayaan juga tidak mempunyai secara undang-undang ya aturan-aturan tersebut, tapi itu merupakan kebudayaan di dalam masyarakat. Nah, sebagai alat pendidikan. Nah, alat pendidikan misalnya tadi jangan maksudnya jalan membungkuk di depan orang tua, itu kan pendidikan karakter. Jangan pergi maghrib atau menjelang petang, kemudian jangan berdiri di depan pintu, jangan makan sambil berdiri. Itu kan sebetulnya secara kesehatan kita tidak boleh, itu pencernaan gitu ya. Tapi ternyata ungkapan-ungkapan tradisional itu memperhalus informasi dan ternyata juga bisa untuk mendidik anak-anak.
Nah, kemudian sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi anggota kolektifnya, ya kan? Norma-norma itu kan aturan-aturan yang tidak tertulis dan itu bisa dipatuhi oleh anggota kolektifnya atau oleh golongan masyarakat tertentu. Kemudian fungsi daripada idiom atau ungkapan adalah untuk memberikan makna terhadap suatu kondisi tertentu. Menghaluskan informasi, tadi yang saya bilang, itu sebetulnya memperhalus larangan-larangan ya teman-teman. Cuma lebih enak didengar tapi tetap patuh. Nah, dalam komunikasi di sini itu berfungsi untuk memperhalus informasi. Sedangkan menurut Krida Laksana, fungsi ungkapan peribahasa adalah dipergunakan untuk menghias karangan, pengajaran atau pedoman hidup. Kemudian selanjutnya di sini seperti bahasa lisan pada umumnya, peribahasa atau ungkapan juga sebagai alat komunikasi, terutama dalam hal-hal yang mengendalikan masyarakat atau social control. Mengendalikan ya, masyarakat itu harus ada tataran, harus ada aturan untuk mengendalikan sikap. Nah, di situ juga sebagai ungkapan tradisional juga sebagai social control yang secara konkret untuk mengkritik seseorang yang telah melanggar norma masyarakat. Orang-orang yang telah melanggar norma masyarakat itu diungkapkan dengan ungkapan tradisional untuk memperhalus hinaan, begitu ya. Nah, mencela seseorang dengan mempergunakan peribahasa lebih mudah diterima dan lebih mengenai sasarannya daripada langsung dicemooh atau dicela langsung, iya kan? Kemudian hal ini disebabkan peribahasa itu mengungkapkan atau bersifat perseorangan atau impersonal, sehingga walaupun diucapkan orang tertentu namun tidak dapat diidentifikasikan dengan orang itu. Jadi fungsi peribahasa atau ungkapan yang cukup penting ini untuk memamerkan kepandaian seseorang, karena dengan mampu mengucapkan kebanyakan peribahasa atau ungkapan oleh sekelompok orang, di sini memiliki ciri-ciri pengenal fisik maupun kebudayaannya. Ia akan disegani sebagai orang yang bijak. Jadi dapat juga dikatakan peribahasa atau ungkapan berfungsi sebagai alat untuk memperoleh gengsi dan masyarakat. Maksudnya di sini orang tadi yang ungkapan tradisional itu biasanya adalah berdasarkan pengalaman orang-orang yang sudah banyak makan garam atau orang-orang yang sudah banyak pengalaman yang mengarungi kehidupan. Nah, di situ orang yang bisa mengungkapkan peribahasa, mengungkapkan pepatah, nasihat-nasihat ini merupakan, atau banyak sekali kosakata yang dia dapat, itu juga merupakan gengsi bahwa dia juga banyak pengalamannya, dia banyak bijaksana, dia berwibawa, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian makna ungkapan. Contoh makna ungkapan di sini, penggunaan ungkapan dalam kehidupan sehari-hari memiliki tujuan dan maksud dalam penyampaiannya. Tergantung dari ungkapan atau idiom yang digunakan oleh si penutur kepada lawan tuturnya. Ungkapan digunakan dalam berkomunikasi hanya digunakan oleh masyarakat penutur apabila ingin menyampaikan hal tertentu. Tergantung dari ungkapan yang digunakan oleh si penutur. Jadi masyarakat yang satu dengan masyarakat yang satunya itu belum tentu percaya dengan ungkapan tersebut, ya kan? Nah, adapun makna yang biasanya digunakan oleh masyarakat pengguna ungkapan pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menasehati, kemudian memotivasi, memberikan dukungan, mengingatkan, menyadarkan, melengkapi, dan menyemangati. Jadi ini hanya untuk memperhalus maksud dari penutur ungkapan tersebut. Kemudian contoh makna ungkapan ini membanting tulang. Dalam makna sebenarnya itu bukan tulang dibanting gitu ya, tapi yang maksudnya adalah bekerja keras. Tadi maksudnya bukan makan garam itu bukan berarti banyak makan garam atau makan uyah beneran, tapi maksudnya orang yang sudah banyak pengalaman. Nah, contoh lain ungkapan tradisional itu ada andang-andang tetese embun, berharap sesuatu dengan hasil apa adanya, seperti berharap pada tetes embun apa adanya. Maksudnya kamu tuh jangan berlebihan berharap, kamu itu udahlah seperti kita berharap tetesan embun, seperti itulah, untuk memperhalus gitu ya, menyampaikan informasi. Jadi andang-andang tetesnya embun.
seperti itu kalau orang Jawa. Kemudian adigang, adigung, adiguna, mengandalkan kekuatan, kekuasaan, dan kepintarannya. Kemudian anadina, anak upah, tiap perjuangan selalu ada hasil yang nyata. Becik ketitik, ala ketara, perbuatan baik akan selalu dikenali dan perbuatan buruk nantinya juga akan diketahui juga. Geliak-geliak tumindak, sareh pakoleh,